Shalom keluarga beriman, selamat hari Minggu, ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan, kita mau muliakan nama Tuhan kita, sebab Dialah yang maha kuasa dan maha mulia. Melukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, setia menjagaku, dan ku nyatakan siapa Tuhan kita, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kami mau sama-sama nyatakan, dan ku nyatakan siapa nama Tuhan kita, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua kami, tepuk tangan di atas kepala. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Katakan maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Kekuasaan-Mu, kemuliaan-Mu, kedaulatan-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami memuliakan Engkau, karena Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, kami datang untuk meninggikan nama-Mu dengan segenap kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini lagu kami, ini pujian kami, dan ini penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari datangi Dia. Bapa
dahsyat Tuhan. Engkau yang ada selalu bagi kami. Di saat kami dalam keadaan yang tidak baik, di saat kami dalam keadaan yang baik, Engkau selalu ada di sana Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk takut, untuk khawatir. Jikalau kemarin Tuhan lindungi, Tuhan peliharakan kami, kami percaya hari ini, esok, bahkan nanti Tuhan, penyertaan-Mu akan selalu ada. Kami tidak akan berhenti mengucap syukur. Kami tidak akan berhenti menyembah-Mu. Kami tidak akan berhenti menaikkan pujian kami. Sebab Engkau sudah sangat baik. Sebab Engkau sudah buktikan kesetiaan. Sekalipun kami berubah Tuhan, namun Engkau Tuhan tak pernah. Engkau tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dengan imanmu katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dengan imanmu nyatakan sekali lagi. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau dalamku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu katakan di hidupku. Nyanyikan lebih lagi. Nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Dengan mata katakan, Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa, Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Inilah pernyataan iman kami Tuhan, dengan sungguh-sungguh kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir Tuhan, dan kami tidak perlu cemas sebab kami punya Allah yang hidup, yang menghibur kami lewat firman Tuhan, yang selalu senantiasa menguatkan kami, bahkan menjadi terang bagi setiap jalan kami. Kami buka hati pikiran kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami untuk tempat firman-Mu berbuah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami shalom firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Salam saudara, kita berjumpa lagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu dan kami mau merenungkan firman-Mu ajar kami mengerti, dan kami mohon Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pembacaan kita pada hari ini saya ambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya memberi tema firman Tuhan ini yaitu sikap dalam menghadapi masalah. Di sini disebutkan perkara, segala perkara, ada persoalan, ada masalah. Gitu. Nah, orang percaya itu bukan berarti bebas dari masalah, Bapak Ibu. Kita ada masalah, sebagian orang mengalami masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, bahkan dalam pelayanan pun ada masalah. Apalagi sekarang ada masalah kesehatan, ada virus COVID-19. Itu masalah semua. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah-masalah itu? Berdasarkan Filipi pasal 4 ayat 13, paling tidak ada 5 kata yang harus kita perhatikan yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil sikap dalam menghadapi masalah. Kita akan perhatikan 5 kata tersebut satu persatu, saudara. Yang pertama disebutkan begini, segala perkara. Bapak Ibu, perkara itu persoalan, perkara itu masalah. Jadi intinya, saudara, sikap kita yang pertama untuk menghadapi masalah itu, kita harus sadar bahwa hidup ini memang ada masalah gitu. Jadi jangan pikir ikut Tuhan semuanya masalah beres gitu. Ada masalah. Jangan pikir ikut Tuhan nggak ada masalah lagi. Ada masalah. Nah, kita harus sadar bahwa hidup ini ada masalah. Ini sikap pertama yang perlu kita tahu. Bapak Ibu, konteks ayat ini kan cerita tentang Paulus yang menghadapi masalah. Kita tahu ketika Paulus masuk ke kota Filipi itu diceritakan dalam Kisah Rasul pasal 16. Waktu itu Paulus sebenarnya menyampaikan hasil dari sidang di Yerusalem kepada jemaat-jemaat. Nah, di samping itu dia tentu memberitakan Injil. Dalam perjalanan yang panjang itu akhirnya sampailah dia tiba di satu tempat namanya Troas. Di sana dia mendapat penglihatan. Ada seorang Makedonia berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, Paulus taat terhadap penglihatan itu. Karena Paulus yakin itu pimpinan Roh Kudus, itu kehendak Tuhan. Maka dia menyeberang dari Asia ke Eropa. Dan kota pertama di Eropa yang didatangi Paulus adalah Filipi. Ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu? Walaupun Paulus taat terhadap pimpinan Tuhan, Paulus jelas diarahkan oleh Roh Kudus, ternyata di Filipi akhirnya dia ditangkap, dipenjarakan, kaki dan tangannya dibelenggu. Tetapi rohnya tidak bisa dibelenggu. Dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Akhirnya gempa bumi datang. Pintu-pintu penjara terbuka, rantai terlepas. Dan kepala penjara melihat itu dia ketakutan. Kalau para tahanan kabur tentu kepala penjara akan bertanggung jawab. Sehingga dia menghunus pedang mau bunuh diri. Tapi Paulus katakan, "Jangan celakakan dirimu." Lalu kepala penjara itu bertanya, "Apa yang harus kami perbuat, Tuhan, supaya kami selamat?" Paulus langsung katakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus dan minta dibaptis. Dan kemudian berdirilah jemaat Filipi, jemaat yang penuh sukacita. Karena didirikan bukan karena perpecahan, tetapi karena pimpinan Roh Kudus. Walaupun harus masuk penjara, tetapi penjara bukan ending orang percaya. Itu masalah yang harus dilewati, karena masalah itu dipakai Tuhan
untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya berdirilah jemaat Filipi. Jadi ini yang pertama yang kita renungkan Bapak Ibu. Jadi ikut Tuhan itu jangan berpikir nggak ada masalah. Kita harus sadar bahwa hidup ini ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Tapi di balik masalah itu Tuhan tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu karena satu ayat, semuanya ayat 13, kita akan melihat kata-kata dalam ayat ini. Kalau tadi disebutkan segala perkara, kata yang kedua dapat kutanggung. Jadi bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah Bapak Ibu? Kata dapat kutanggung itu artinya tidak lari dari masalah. Hadapi saja masalah itu. Walaupun seperti Paulus, penjara pun dia hadapi. Di penjara dia tidak nyalah-nyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau memimpin aku kok akhirnya aku di penjara? Paulus tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku memberitakan Injil kok Tuhan tidak lindungi? Tidak. Paulus taat saja. Dia tidak lari dari masalah dan dia tidak menuduh Tuhan atau siapapun. Atau tidak menyalahkan diri sendiri. Pokoknya dia ikut pimpinan Tuhan. Jadi saudara, masalah-masalah yang kita hadapi itu biasa. Semua orang juga menghadapi masalah. Jangan lari dari masalah. Orang yang lari dari masalah itu bisa sampai bunuh diri. Kalau orang pelayanan meninggalkan pelayanan. Kalau orang berkeluarga ada yang bercerai. Kalau anak-anak muda ada yang sampai narkoba. Itu dia ingin lari dari masalah tapi justru terjebak masalah yang lebih berat. Jadi yang kedua saudara, kita harus menghadapi masalah itu. Tidak lari dari masalah itu. Nah sekarang yang ketiga. Di situ ada kata-kata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi kata yang ketiga saudara, di dalam Dia. Apa artinya bagi kita? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah? Nah, kata di dalam Dia itu saudara artinya kita harus tetap di dalam Tuhan. Bapak Ibu ingat, Paulus dulu bukan orang Kristen. Nah, kemudian melalui perjalanan panjang dia bertobat. Akhirnya ikut Yesus, bahkan menjadi pelayan yang luar biasa. Nah, dalam menghadapi masalah-masalah itu, dia tetap di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tetap di dalam Tuhan, Bapak Ibu, walaupun masalah kita besar, Tuhan kita jauh lebih besar. Jangan sampai kita mengalami masalah ekonomi, akhirnya kita keluar dari Tuhan. Kita melakukan korupsi atau penipuan, atau melakukan sesuatu yang curang. Jangan. Kita menghadapi keuangan, akhirnya utang nggak bayar. Kita menghadapi masalah-masalah lain, kita tidak bertanggung jawab. Nah, Paulus memberi contoh yang jelas, sangat tepat. Dia tetap dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya Bapak Ibu, kalau kita nggak di dalam Tuhan ya berat. Sangat berat. Karena daging kita lemah. Hanya roh yang memungkinkan kita dapat menurut Tuhan. Nah pertanyaannya saudara, apakah selama ini Anda secara kontinu tetap hidup di dalam Tuhan? Saudara harus jawab masing-masing ini. Saya yakin kalau kita benar-benar tetap di dalam Tuhan, walaupun masalah kita besar, Tuhan kita jauh lebih besar. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, ada kata yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapak Ibu, yang memberi kekuatan itu Tuhan. Di dalam Dia itu. Jadi intinya saudara dalam menghadapi masalah, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memberi kekuatan. Memberi kekuatan. Tadi saya sebutkan daging lemah, roh penurut. Jadi kalau kita bisa hidup sampai sekarang Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang taat, itu kekuatan yang Tuhan beri.
apapun yang terjadi, Tuhan kita kuat dahsyat. Bapak Ibu bayangkan, maut pun Dia kalahkan. Apa yang Dia tidak bisa? Dia pasti bisa. Kita harus percaya Tuhan itu perkasa, dahsyat, luar biasa. Kita harus selalu mengandalkan Dia, karena Dialah yang memberi kekuatan itu. Jadi kekuatan itu bukan diri kita sendiri. Kita lemah. Tapi ingat, walaupun kita lemah diberi kekuatan. Akhirnya kita yang lemah jadi kuat. Karena sudah menerima kekuatan itu dari Tuhan. Bapak Ibu, saya hitung-hitung saya melayani Tuhan sudah 42 tahun. Ya tentu banyak suka dan dukanya. Tapi kalau saya renung-renungkan ketika ada masalah-masalah yang istilahnya dalam tanda kutip mendatangkan duka. Tapi bisa saya lalui semua. Kalau saya merenungkan seandainya saya hadapin sendiri, wah KO. Tapi saya yakin Tuhan memberi kekuatan. Sehingga sampai sekarang saya tidak pernah kecewa melayani Tuhan. Saya terus melayani Tuhan. Karena walaupun ada masalah, Tuhan juga ada. Jadi kita tidak hanya melihat masalah. Memang ada masalah, tapi juga ada Tuhan. Itu yang penting bagi kita. Dan Tuhan itulah yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus yang kita percayai, yang telah mengalahkan maut, memberi kekuatan pada kita. Nah, sekarang saudara, yang kelima. Ingat di sini dikatakan kata-kata terakhir, saudara, kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya Bapak Ibu, sikap kita dalam menghadapi masalah, kita harus percaya bahwa kekuatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk orang-orang lain. Bukan hanya untuk orang-orang yang kita anggap hebat. Kekuatan yang Tuhan berikan itu juga kepadaku, kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu semua itu juga diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadi kita jangan kira orang lain kok kuat, aku kok enggak gitu. Bapak Ibu kalau dalam istilah Jawa itu sawang sinawang ya. Semua orang juga punya problem, semua orang juga merasa berat gitu. Tapi semua bisa dilalui karena apa? Karena kekuatan itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Diberikan kepada kita semua orang yang percaya kepada Yesus. Nah sekarang Bapak Ibu, sekarang musim virus atau disebut pandemi virus COVID-19. Banyak orang takut, banyak orang cemas, banyak orang khawatir. Saya melihat satu di berita di YouTube, Pak Jokowi itu mendapat laporan dan dia menyampaikan itu. Nah, menurut laporan yang diperoleh Bapak Ibu, ternyata orang yang sakit atau dikena virus COVID-19 itu 94% lebih itu sembuh. Makanya Pak Jokowi mengatakan musuh kita itu sebenarnya bukan hanya virus itu. Justru ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan juga hoax. Hoax di mana-mana yang menjelek-jelekan, yang menyebar-nyebarkan. Saya juga heran kenapa banyak orang itu terlalu sering menyebut COVID daripada menyebut Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu, kita sedang membahas sikap dalam menghadapi masalah. Kita harus sadar bahwa masalah memang ada. Oleh karena itu kita tidak boleh lari dari masalah itu. Jangan lari. Kita harus tanggung. Caranya kita tetap di dalam Dia. Karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dan kita harus percaya kekuatan itu yang Tuhan beri untuk kita sanggup menghadapi masalah bukan hanya kepada orang lain, kita pun semua. Saya yakin masalah apapun kita akan menang. Karena Tuhan kita juga sudah menang. Yang perlu kita ingat sekali lagi, walaupun banyak masalah, kita harus tahu masih ada Tuhan. Walaupun masalah besar, Tuhan kita jauh lebih besar. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau telah memberi kekuatan pada kami. Juga tolong setiap jemaat-Mu supaya yang sakit disembuhkan,
yang punya masalah diberikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.